Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik semua, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Nah, senang sekali ya bisa menemani adik-adik dalam persiapan UTBK SBMPTN tahun 2022. Oke adik, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kakak akan membahas soal asli TKA Kimia atau ini bagian sainteknya. Ya, ini merupakan soal asli UTBK di tahun ini dan semoga soal ini menjadi acuan kalian atau prediksi untuk menuju ke UTBK SBMPTN. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support kakak dengan like, komen, dan subscribe ya. Dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, kakak mau mengingatkan dari awal. Nah, adik-adik bisa lihat contoh-contoh soal latihan, baik itu soal ujian mandiri, ujian UTBK ya, di playlistnya masing-masing yang judulnya udah ada. Silahkan dicek aja. Kalau misalnya yang bagian kimia ada judulnya, yang bagian TPS juga ada judulnya. Oke adik-adik. Dan satu lagi, kakak juga merekomendasikan buat adik-adik untuk memilih ya aplikasi belajar dari sekarang. Kenapa? Aplikasi belajar itu sangat berguna bagi adik-adik dalam persiapan menuju UTBK. Nah, apa aja sih kak aplikasi yang kakak rekomendasikan? Kakak sangat merekomendasikan adik-adik untuk memilih aplikasi belajar yaitu Ruang Guru. Nah, kenapa kakak merekomendasikan Ruang Guru? Karena Ruang Guru banyak sekali video-video pembelajaran, baik itu soal-soal UTBK, juga ada tryout-nya, juga ada latih-latihan soalnya, karena master teacher-nya menjelaskan materinya dengan padat, jelas, dan detail, jadi memudahkan adik-adik untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, jadi banyak sekali ya, ada tryout-nya juga, dan ada juga soal-soal prediksi lainnya. Nah, oke adik. Nah, kalau adik mau mendownload aplikasi dari Ruang Guru ini juga bisa. Silakan aja di-download di Play Store. Nah, gimana cara mendapatkan diskonnya sampai 62% adalah dengan memasukkan kode DILA 1234. Karena apa? Karena adik-adik bakalan dapat diskon yang sangat besar. Apalagi adik-adik memilih paket belajar untuk persiapan UTBK plus persiapan untuk ujian mandirinya. Jadi udah include 1 tahunnya. Jadi kalau adik-adik mau download aplikasinya, jangan lupa diganti dulu ya kode jadi juara ya, diganti dengan DILA 1234 karena diskonnya lebih besar. Nah, untuk cara downloadnya kakak bakalan kasih link di dalam deskripsi box kakak, jadi adik-adik mudah untuk downloadnya. Ingat ya, dari sekarang adik-adik udah tahu persiapannya gimana untuk memulai belajar. Oke adik-adik, masuk ya untuk belajar kimia. Oke adik-adik, nah kita masuk ke soal nomor 1 ya. Tambah berikut yang merupakan hasil studi kinetika suatu reaksi. Jadi kode reaksi terhadap konsentrasi C adalah. Nah, di sini kita mencari orde reaksi C. Nah, di sini kan ada konsentrasi A, ada konsentrasi B, dan ada konsentrasi C. Nah, ini kita anggap sebagai orde X, ini orde Y-nya, dan ini sebagai orde Z. Nah, ingat ya, ini materi laju reaksi kelas 11 ya. Nah, untuk mencari orde X ya, mencari orde X. Nah, kita harus mencari konsentrasi Y sama Z-nya yang sama, yaitu ya kita anggap ini percobaan satunya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi kita ambil yang percobaan 1. Nah, kita bandingkan antara percobaan 1 dengan 2. Kalau ini kita bandingkan 0,1 bagi dengan 0,1 kan bakalan habis ya, sama dengan ini. Berarti bersisalah yang 0,1 sama 0,2 ini. Jadi 0,1 per 0,2 berpangkatnya pastinya orde X, karena ini kita anggap sebagai orde X. Sama dengan lajunya itu 2 kali 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini dicoret. Nah, ini kalau dibagikan 1 per 2 berpangkat X sama dengan 1 per 2. Nah, jadi 1 per 2 berpangkat X sama dengan, nah
dia harus juga 1/2 di sini. 1/2 berpangkat berapa yang menghasilkan 1/2, yaitu itu pangkat 1 ya, berarti coret sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, ini untuk mencari ODX. Sekarang kita mencari ODY. Nah, ODY. Nah, untuk mencari ODY, adik-adik juga memperhatikan X dan Z-nya yang sama. Kira-kira yang sama yang mana? Adalah percobaan 2 dan 3 ini. Nah, ini kan Z-nya sama nih, ya kan? Ini X-nya sama, berarti yang kita ambilnya adalah Y-nya. Jadi Y-nya sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat ODY sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 2 juga. Jadi kan ini 1/2 berpangkat Y. Nah, ini kan habis ya, isinya 1. Jadi 1/2 berpangkat Y sama dengan, nah, jadi 1/2 di sini kalau kita pangkatkan 0, hasilnya adalah 1 yang di sini. Jadi kita coret 1/2-nya, dapatlah Y-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita mencari orde Z. Nah, sebenarnya kan ini kan C ini mencari orde Z kita ya. Nah, kalau mencari orde Z, tentunya kita melihat konsentrasi Z ini tidak boleh ada yang sama. Ya kan, misalnya kalau kita ambil percobaan 1-2 nggak mungkin, 1-3 nggak mungkin, 2-3 juga nggak mungkin karena sama, harus berbeda. Seperti apa kak? 1 dan 4, 2, 4, 3 dan 4, jadi boleh salah satunya. Kalau kita ambil 3 dan 4 yang ini, berarti kan 0,2 per 0,3. Nah, ini tetap kita tulis nih yang orde X sama Y-nya. Ini berpangkat orde X kali 0,2 per 0,2 juga berpangkat Y, dan ini kita bandingkan juga 0,1 per 0,2 berpangkat Z sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 ya, per 48 kali 10 pangkat min 2. Oke, jadi ini sama dengan 2/3 berpangkat X. Nah, ini kan sama dengan 1 berpangkat, nah Y-nya 0, kita substitusikan dari nilai yang sudah kita dapatkan yang ini ya. Nah, ini 1/2 berpangkat Z sama dengan ini, habis dapatnya 1/12. Nah, jadi 1/2 berpangkat Z. Nah, ini kan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya, berarti X-nya tadi kita substitusikan nilainya 1 yang ini. Oke adik-adik. Nah, jadi 1/12 kalau kita bagi dengan 2/3 sama dengan, yaitu 3/2 ya. Nah, jadi kalau kita kalikan 3/24. Nah, ya adik-adik, nah ini dia ya. Kalau kita salin ke sini lah ya biar lebih jelas. Jadi kan dia dapatnya 1/2 berpangkat Z sama dengan, nah 3/24 itu sama dengan 1/16. Nah, jadi 1/2 Z. Nah, jadi kan 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Ini 8 ya. Nah, berarti pangkat 3 ya. 2 kali 2, 4, maka 28. Jadi coret 1/2-nya sehingga Z-nya sama dengan 3. Jadi orde untuk C ini adalah 3, yaitu option D. Oke adik-adik, bisa ya. Oke, next soal berikutnya. Perbandingan volume NH3 dengan KB NH3 10 pangkat min 5 terhadap volume larutan HCl 0,1 m yang harus dicampurkan agar diperoleh larutan buffer dengan pH 9. Oke, kita bikin reaksinya dulu ya. NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Jadi kita bikin mula-mula bereaksi sisa. Nah, kan untuk mencari mol itu kan rumusnya molaritas kali volume ya. Nah, molaritasnya kan 0,1 untuk yang NH3 dulu ya. Nah, dikali V karena kita nggak tahu V-nya, berarti 0,1 per V. V1 aja. Nah, kita cari juga untuk mol dari HCl. HCl di sini 0,1
dikali dengan V2 ya. Nah, berarti 0,1 V2. Jadi ini belum terbentuk apa-apa. Nah, sekarang karena ini merupakan buffer, pasti yang bakalan habis bereaksi adalah suatu asam kuat. Jadi yang kuat-kuat itu bakalan habis. Otomatis di sini juga 0,1 V2, di sini 0,1 V2 juga, dan di sini juga 0,1 V2. Jadi kalau dikurangi 0,1 V1 kurang 0,1 V2, ini habis, ini 0,1 V2. Oke, jadi habis itu kita masukin ke rumus karena dia merupakan buffer dari basa, berarti kita rubah dulu nih. Kalau pH-nya 9, berarti POH-nya adalah rumusnya 14 kurang 9 sama dengan 5, sehingga OH negatifnya itu sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, sehingga rumusnya adalah konsentrasi ion OH min sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugasi. Nah, ini rumusnya, berarti OH minnya 10 pangkat min 5, Kb nya diketahui 10 pangkat min 5 juga. Lalu mol basanya yang ini ya, yang ini 0,1 V1 kurang 0,1 V2 per 0,1 V2 gitu. Nah, ini bisa kita coret ya. Jadi ini naikkan ke samping kiri, 0,1 V2 sama dengan 0,1 V1 kurang 0,1 V2. Oke, berarti 0,1 V2 ya dipindah luasin jadi tambah 0,1 V2 sama dengan 0,1 V1, sehingga nilainya 0,2 V2 sama dengan 0,1 V1. Oke, sehingga perbandingannya adalah kalau sama-sama kita kali 10, berarti ini 2V2 sama dengan 1V1. Nah, karena ditanya di sini adalah perbandingan volume larutan NH3. Kita tahu NH3 itu V1 ya. Berarti jawabannya adalah V2 per V1 sama dengan 1/2. Ya kan? Nah, berarti ini jawabannya yang tepat adalah 2/1. Ya kan? Itu jawabannya adalah option D. Oke, bisa ya adik-adik. Nah, 2 tuh V1 nya dan 1 tuh V2 nya gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ini mencari pembuatan AgI dapat dilakukan dengan menurut reaksi berikut. Jika 3 mol dari Ag2SO4 direaksikan dengan 2 mol, maka AgI maksimal yang dihasilkan adalah, kalau kata kuncinya dihasilkan, otomatis adik harus bikin reaksi dan bikin MPS. Kita tulis dulu reaksinya. Ag2SO4 ditambah 2 NaI menghasilkan 2 AgI ya ditambah Na2SO4. Kita tulis M itu mula-mula, B itu bereaksi, S itu adalah sisa. Nah, mula-mulanya Ag2SO4 adalah 3 mol dan untuk NaI-nya 2 mol. Nah, jadi ini belum terbentuk apa-apa ya. Nah, kita cari reaksi pembatas. Kalau kita anggap 3 di sini, otomatis kan ini satu koefisiennya ya, ini 2. Nah, kalau di sini kita bikin 3 sesuai dengan ini, otomatis yang bereaksi di sini adalah NaI-nya 6 karena di sini 2 koefisien, berarti 3 kali 2. Kalau 2 dikurang 6 bakal negatif, berarti yang kita jadikan reaksi pembatasnya adalah NaI. Jadi di sini 2, otomatis untuk bereaksinya itu adalah 1/2. Jadi 1/2 ini dikali dengan 2 yaitu 1. Nah, berarti di sini untuk 2 AgI sama dengan 2 ini karena koefisiennya 2, berarti di sini juga 2. Kalau ke sini koefisiennya 1, berarti di sini 1 juga sesuai dengan ini. Dan kita kurangi ini 2, ini habis, ini 2, ini 1. Nah, katanya dia kan cuma minta dalam bentuk mol dari AgI. Jadi dapatlah dia 2 mol AgI. Gampang banget kan? Nah, itu caranya ya. Next, soal berikutnya, di antara unsur P, S, Cl, Mr, Br dan Ca,
unsur yang paling elektronegatif adalah, jadi unsur yang paling elektronegatif itu adalah unsur yang paling, ya, paling apa? Paling mudah menangkap. Nah, kira-kira menangkap apa nih, Dedik? Menangkap elektron. Elektron tuh kalau dia mudah menangkap elektron berarti ionnya ion negatif. Gitu. Nah, kita lihat unsur yang paling mudah menangkap elektron ini kita konfigurasikan ya. Ini 2, ini 8, ini 5. Masih ingat adik-adik pelajaran tentang konfigurasi berdasarkan kulit KLMN, dimana kulit K maksimal 2, ini 8, ini 18, ini 32. Jadi kalau misalnya 15, kita urutkan dari yang kulit pertama dulu 2, habis itu 8. Nah, kan dia 15, berarti bersisa 5, berarti 5 kulit luarnya. Oke, kalau 5 ini, jadi ukurannya kalau 1 sampai 3 dia mudah lepas elektronnya. Sedangkan 5 sampai 7 itu dia mudah menangkap atau menangkap elektron. Ya, jadi dia harus membentuk 8 elektron, yaitu disebut dengan oktet. Nah, kalau 5 ini dia mudah menangkap 3 elektron. Ini 2, 8, 6, berarti ini menangkap 2 elektron. Ini 2, 8, dan 7, berarti menangkap 1 elektron. Ini 2, 8, 8, dan 2. Nah, kalau dia 2 masuk kategori ini ya. Kalau 1 sampai 3 elektronnya dia lepas, berarti ini mudah lepas elektronnya membentuk Ca2 positif. Kalau 35, 2, 8, nah, bisa 18 ya, karena 2 tambah 8, 10, 2 tambah 8, 10, tambah 18, 28, berarti sisanya 7, dan ini mudah menangkap 1 elektron. Nah, oke. Nah, jadi di sini tuh yang paling mudah menangkap elektron adalah yang antara option C dan option E, karena dia lebih mudah membentuk ion negatif. Jadi kalau dia menangkap sedikit elektron, dia akan mudah membentuk ion negatif gitu daripada menangkap banyak gitu. Tapi ingat golongan 7A itu ya unsurnya ada F, Cl, Br, I, At ya, atau Fagas celana baru ikut atletik. Dari atas ke bawah itu memiliki keelektronegatifan jadi dia semakin kecil, berarti keelektronegatifnya kecil. Kalau dia dari bawah ke atas, keelektronegatifnya akan semakin besar. Nah, kalau dia akan semakin besar, berarti dia akan bersifat paling elektronegatif. Nah, antara unsur Cl dan Br ini, ya, yang paling ke atas itu adalah Cl. Jadi jawabannya benar, yang paling elektronegatif atau membentuk ion negatif yang paling mudah adalah option C. Gitu caranya. Bisa, Dedik? Nah, oke, soal nomor 5. Nah, di sini diketahui suatu larutan dengan ion vanadium mengandung Ar51 dengan arus dan waktu tertentu jika muatannya Q itu adalah 289 kolom dan menghasilkan 0,51 gram vanadium di katoda, maka bilangan oksidasi vanadium adalah jika nilai F-nya adalah 96.500. Oke, caranya gimana? Nah, ini merupakan hukum Faraday 1 ya. Hukum Faraday 1, yaitu rumusnya adalah W sama dengan, ya, rumusnya adalah E dikali muatan listrik per 96.500. Ingat kalau E itu dijabarkan AR per bilox ya. Nah, W-nya di sini sudah diketahui. Ya, nilainya 0,51. W itu berat, E itu adalah AR-nya 51 per bilox ya. Muatan listriknya 2895. Oke, dibagi 96.500. Jadi 1 Faraday itu sama dengan 96.500. Kalau ini dikali silang 0,51 dikali 96.500 sama dengan 51 per bilox ya, dikali dengan 2895. Oke, kalau kita kalikan ini adalah 147 645 ya,
sama dengan, ini kita jadiin bilognya, kali bilog saja kalau langsung kali silang, dan 51 dikali ini adalah 49.215. Oke, sehingga bilog sama dengan 49.215 per 147, kebalik bukan ya? Oke, kebalik ya. Jadi ini yang 49.215 dan ini itu adalah 147.645. Nah, jadi ini kebalik. Kita tulis ulang. Jadi bilognya sama dengan 147.645 dibagi 49.215. Jadi jawabannya adalah 3, Y-nya positif 3, yaitu jawabannya option D. Oke adik, sekian dulu untuk 5 soalnya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian ingin menanyakan silahkan aja komen di kolom komentar. Sekian dulu, thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.